Jangan lupa datang ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan agenda pembuktian dokumen dari pihak tergugat, kita saksikan kehadiran Jokowi beserta ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Mari bersama kita jadikan tempat ini menjadi catatan sejarah untuk NKRI. Merdeka! Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. UGM yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Persidangan kali ini agendanya pembuktian dari para tergugat. Ini sidang yang pasti banyak sekali ditunggu-tunggu. Ada 4 tergugat. Pertama, tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat 4 Mabes Polri. Yang paling banyak ditunggu publik adalah pengajuan alat bukti dari Joko Widodo sebagai tergugat 1. Ada beberapa alasan mengapa momen ini sangat ditunggu-tunggu publik. Bahkan tim pengacara penggugat yang dipimpin oleh lawyer senior asal Kota Solo, Dr. Muhammad Taufik, membuat video khusus mengajak masyarakat datang beramai-ramai menghadiri persidangan tersebut. Kenapa sih mesti datang rame-rame ke pengadilan ini? Ada beberapa alasan. Pertama, ini adalah persidangan yang pertama juga ya, di mana sang hakim menerima gugatan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam 2 persidangan sebelumnya, baik di Pengadilan Negeri Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, hakim menolak mengadili dengan alasan kompetensi absolut ya. Ini bukan kewenangan mereka untuk mengadilinya karena ini adalah ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau diperluas dengan keluarganya, yakni anaknya Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menolak mengadili gugatan perdata sebesar 125 triliun karena dugaan tidak memiliki ijazah SMA Gibran ini ya. Alasannya sama, juga kompetensi absolut. Jadi ini kewenangan dari PT UN. Jadi sangat terkesan atau setidaknya muncul persepsi bahwa aparat penegak hukum termasuk pengadilan negeri sangat melindungi Jokowi dan keluarganya. Sebelumnya kan soal ijazah Jokowi juga sudah diadukan ke Barreskrim Mabes Polri, dan kemudian keputusan Barreskrim Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu sampai 2 kali ya, gelar perkara pertama dipersoalkan, kemudian dilakukan gelar perkara khusus, hasilnya sama. Katanya ijazah Jokowi itu asli atau identik dengan 3 ijazah pembanding milik teman-temannya. Alasan kedua mengapa persidangan kali ini layak untuk disimak, ini dengan ditolaknya eksepsi kubu Jokowi, maka persidangan ini akan menjadi momen pertama bagi publik untuk bisa menyaksikan dan menguji soal keabsahan ijazah Joko Widodo. Sebelumnya sempat kok ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para tersangka, ada 8 orang tersangka dalam 2 klaster. Tapi kan pada waktu itu mereka cuma ditunjukin saja gitu ya. Nggak boleh dipegang, apalagi diraba, apalagi ditusuk-tusuk, itu seperti yang dikatakan oleh salah satu pengacaranya dari Egy Sujana pada waktu itu, yang dia meyakini bahwa itu ijazahnya asli karena dia sudah bukan hanya memegang tapi juga menusuk-nusuk. Nggak boleh ya. Pengacara yang lain juga menyatakan bahwa nggak seperti itu. Mereka cuma hanya bisa melihat saja, cuma bisa melotot, tapi nggak bisa mereka memegang, apalagi meraba begitu ya. Meraba dan terawang nggak bisa. Ya, jadi itu bukan momen pembuktian, itu hanya ditunjukin. Nah, kalau di sini ini harus bisa nanti di pengadilan ini. Ketiga, ini bagian yang paling menarik. Jokowi sendiri sudah memastikan akan hadir membawa seluruh ijazahnya. Bukan hanya ijazah insinyur pertanian dari UGM yang diklaimnya asli, tapi juga seluruh ijazahnya sejak SD, SMP, dan SMA. Alasan yang keempat, mengapa benar-benar Anda harus menyaksikan persidangan kali ini, baik secara siarkan secara langsung maupun Anda datang, lebih abdul kalau datang ke Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Surakarta. Publik itu kan sekarang ini berharap melalui pengadilan kali ini kontroversi keaslian ijazah Jokowi berakhir dan mendapat kepastian apakah Jokowi benar memiliki ijazah asli atau ijazah palsu. Dengan cara begitu tutup buku ya, karena ini sudah berapa tahun ini soal kontroversi ini berlangsung dan sudah banyak korbannya. Setidaknya sudah 2 orang yang divonis, yakni Bambang Tri dan juga Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.
Nah, sekarang sudah ada lagi 8 orang yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya dalam 2 klaster, yakni klaster TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan klaster Trio RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Walaupun sebenarnya banyak yang mempersoalkan bagaimana mungkin mereka ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, sementara soal keaslian ijazahnya belum bisa dibuktikan di pengadilan gitu. Apalagi sekarang ada problem baru dengan berlakunya KUHP itu, ya pasal-pasal yang dituduhkan kepada mereka itu, disangkakan kepada mereka itu batal, gugur gitu ya. Nah, sejauh ini soal kepastian ijazah Jokowi itu kan baru datang dari pernyataan-pernyataan Rektor UGM dan para pejabat rektorat, termasuk tadi Profesor Wening Udasmoro tadi yang ikut digugat di Citizen Lawsuit. Pihak Pemprov DKI Jakarta, ataukah mau menanggapi apa yang disampaikan pihak pemojuran, dipersilakan. Seperti apa dalil saudara menyatakan bahwa Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Teman-teman, baru-baru ini kita semua dikejutkan oleh tayangan yang sangat menarik dan memicu perbincangan masyarakat. Apalagi kalau bukan soal polemik hukum, isu keaslian ijazah hingga pertemuan mendadak yang memicu berbagai spekulasi. Mari kita bedah satu persatu isu panas hari ini. Pertama, ketegasan di ruang sidang dan isu ijazah. Di awal video, kita disuguhkan ketegangan yang luar biasa. Di persidangan, terjadi perdebatan sengit mengenai integritas penegak hukum dan tuntutan agar rasa keadilan benar-benar ditegakkan menggunakan hati nurani, bukan sekadar teks undang-undang. Lebih jauh, perdebatan beralih ke masalah klasik yang kembali mencuat. Keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Diskusi dalam cuplikan video tersebut mempertanyakan mengapa bukti fisik ijazah asli terasa begitu sulit untuk diperlihatkan ke publik secara transparan. Muncul analisis menggunakan algoritma tertentu yang menduga adanya perbedaan antara dokumen yang diunggah ke publik atau berkas di KPU dengan dokumen yang ditunjukkan pada saat gelar perkara khusus. Isu ini dinilai publik bagaikan awan gelap yang terus-menerus yang dicoba untuk ditutupi. Kedua, pertemuan rahasia 2 jam Jokowi dan Prabowo. Sobat politik, isu yang tak kalah menggemparkan adalah bocornya informasi mengenai pertemuan mendadak antara Pak Jokowi dan Pak Presiden Prabowo Subianto di kediaman Pak Prabowo. Berdasarkan informasi dari ajudan, pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan memakan waktu hampir 2 jam lamanya. Pertemuan yang hanya dihadiri oleh mereka berdua ini memicu spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat. Mengapa dilakukan secara mendadak? Banyak netizen yang beranggapan bahwa pertemuan ini terjadi karena situasi Pak Jokowi yang mulai terdesak oleh berbagai tuntutan publik agar beliau diadili. Namun, publik bertanya-tanya apakah Pak Prabowo dan Pak Jokowi sedang mencari perlindungan terhadap Pak Prabowo, ataukah ada agenda rahasia yang sedang mereka bicarakan. Ketiga, suara netizen. Ujian ketegasan Presiden Prabowo. Melihat fenomena ini, gelombang komentar dari para netizen pun tak terbendung. Banyak yang mengingatkan dia agar meminta Pak Prabowo tetap berdiri teguh bersama rakyat. Netizen berharap Pak Prabowo tetap menjadi pemimpin yang bijak, jujur, tegas, dan tidak ikut campur atau tunduk pada intervensi politik masa lalu. Jika ada pelanggaran hukum atau indikasi korupsi di masa lalu, biarkan lembaga hukum seperti KPK membongkarnya secara independen demi kebesaran bangsa ini. Polemik ini memang pelik. Di satu sisi, pengusutan dan yang tuntas dan jujur dianggap sebagai barometer penegakan hukum kita. Namun di sisi lain, kita juga tetap harus tenang dan bijak agar isu-isu seperti ini tidak memecah belah persatuan bangsa Republik Indonesia. Nah teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dan tanggapan dari teman-teman kita.
Pertama, teman kita Hadiat memberikan tanggapannya. Ayo, Bapak Jaksa tunjukkan kebenaran dan kejujuran demi negeri yang adil dan makmur. Di sini teman kita Hial juga memberikan tanggapannya. Ini baru Pak Hakim yang mana tugasnya tidak main-main, menegakkan keadilan dan kejujuran. Teman-teman kita lanjut, teman kita Ferry juga memberikan tanggapannya. Hakim didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Wahai jaksa dan hakim, rakyat menanti keadilan, kejujuran dan ketegasan. Di sini teman kita Samsul juga memberikan tanggapannya. Selama si Jack tidak mau hadir di persidangan, kegaduhan makin berlarut-larut dan tidak ada hentinya. Teman-teman kita lanjut, teman kita Sugi juga memberikan tanggapannya. Jokowi harus dijemput paksa, hakim harus tegas. Jangan takut sama Jokowi. Ayo adili Jokowi, Pak Hakim supaya rakyat Indonesia jangan buat gaduh lagi. Di sini teman kita Roy juga memberikan tanggapannya. Tuntut segala keadilan, tanpa itu Indonesia akan hancur. Lindungilah hakim yang amanah ini, biar keadilan dan kebenaran terungkap. Rakyat Indonesia sudah lelah dan frustasi menghadapi kezaliman penguasa yang tidak amanah dan rakus ini. Teman-teman kita lanjut, teman kita Abi memberikan tanggapannya. Kelompok yang merasa tidak berdosa, yang selalu merasa benar, ya ampun bagaimana cara bertobatnya. Di sini teman kita Hasno juga memberikan tanggapannya. Ini sebuah kejanggalan dalam proses hukum. Demikian pula para penegak hukum. Bila ada yang tidak menegakkan kebenaran, semoga segera diikuti oleh Sang Maha Kuasa. Di sini teman kita Nora juga memberikan tanggapannya. Inilah manusia yang rela menanggung malu di dunia dan rela menanggung dosa di akhirat. Semoga para pejuang kebenaran selalu dilindungi oleh Tuhan. Di sini teman kita Yono juga memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Andi Asrun ini asli pembela Jokowi. Ngotot banget, nggak punya malu. Yang penting pikiran Andi dapat uang. Mari tegakkan kebenaran sebelum negeri ini luluh lantak oleh para koruptor dan mafia-mafia. Di sini teman kita Mari juga memberikan tanggapannya. Mantan hakim terus tegas, segera hadirkan yang bersangkutan secara langsung, bukan perwakilan. Di sini teman kita Amsar juga memberikan tanggapannya. Semoga Pak Hakim yang jujur dan amanah selalu dijaga oleh Allah. Kalau semua hakim kayak gini, Indonesia aman dari mafia hukum. Semoga hakim kayak gini diberi kesehatan. Teman-teman kita lanjut, teman kita Ati memberikan tanggapannya. Aduh Pak, kita hidup di dunia hanya sementara. Di akhirat kita akan menerima imbalan perbuatan kita di dunia beribu-ribu tahun. Di sini teman kita Budi Santoso juga memberikan tanggapannya. Buka sejujur-sejujurnya di depan publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi agar hukum kita kembali dipercaya. Rakyat cuma ingin kejujuran. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, perlihatkan saja bukti aslinya secara transparan. Di sini teman kita Rahayat juga memberikan tanggapannya. Apresiasi tinggi untuk majelis hakim yang berani bersuara keras demi tegaknya keadilan di negeri ini. Hukum harus tajam ke atas dan ke bawah. Jangan perlakuan istimewa untuk siapapun di persidangan. Teman-teman kita lanjut, teman kita Agus Setiawan memberikan tanggapannya. Mari kita kawal terus persidangan ini sampai tuntas agar terang benderang. Hati nurani dan integritas adalah kunci utama seorang penegak hukum. Tetapi semangat para hakim yang jujur. Teman-teman, mungkin saja demikian isu panas hari ini, dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.